Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dengan penuh semangat dan sukacita kita menyambut ibadah pada saat ini dengan bersama-sama mengawalinya dalam pengakuan penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita bersukacita menyatakan pujian melalui Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Kristus bangkit seraklah. Dipersilahkan duduk, kita akan bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, ketika kami bersama-sama memperingati hari kebangkitan-Mu, kami menyadari bahwa seringkali kami belum menghayati kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tanggapan kami terhadap kasih-Mu seringkali justru melukai hati Tuhan melalui kata-kata kami, tindakan kami, ataupun angan kami yang tidak berkenan. Kiranya Tuhan mengampuni apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mohon belas kasihan kepada Tuhan melalui satu pujian dari Kidung Jemaat 42. Tuhan kasih
Tuhan pasti menerima setiap orang yang mau mengakui dan datang kepadanya, sebagaimana dinyatakan di dalam berita anugerah Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 191, bait 1 dan 2, kita pujikan dengan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita menerima sapaan Tuhan dalam kesaksian Injil Lukas. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mohon berkat pertolongan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti dan memahami apa yang hendak kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Kebangkitan Kristus, kita membaca Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan.
Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah bacaan Injil pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dalam hidup yang dijalaninya mengalami putus asa? Putus asa karena berbagai macam keadaan yang harus dialami itu tidak kunjung selesai. Atau mungkin juga putus asa karena apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Nah, kalau orang sedang mengalami putus asa, semua hal yang dikerjakan itu terasa sangat berat. Seakan-akan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Dengan demikian, kalau yang terjadi adalah seperti itu, maka yang kita kerjakan tidak akan memperoleh hal yang maksimal, bisa-bisa malah berantakan. Apa yang saya sampaikan ini hendak menyatakan kepada kita semuanya bahwa dalam hidup yang kita jalani, apapun kondisi yang harus kita hadapi, harapan itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapatnya dia menjalani hidup ini. Kalau tidak ada harapan, maka apa yang dikerjakan tidak bisa maksimal, bisa saja berantakan, bahkan apa yang dikerjakan rasanya berat. Tidak ada sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Kebangkitan Kristus. Bacaan kita memberikan gambaran kepada kita bagaimana perempuan-perempuan yang pada waktu itu pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Pada hari itu,
mereka ingin melakukan sesuatu untuk guru yang sudah mati. Mereka berpikir bahwa ketika Yesus dikuburkan, waktu sudah menjelang malam sehingga ketika hari Sabat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka setelah hari Sabat lewat, perempuan-perempuan itu ingin menyatakan sesuatu kepada Yesus yang sudah berada di dalam kubur. Itu dalam pemikiran mereka. Mereka mengalami satu kondisi yang sangat berat. Sudah tidak ada harapan lagi karena Yesus sudah mati. Itu sebabnya mereka akan membawa rempah-rempah untuk diberikan di mayat Yesus karena pada waktu Jumat mereka belum sempat melakukannya. Artinya mereka tidak punya harapan bahwa Yesus yang selama ini bersama dengan mereka, yang selama ini memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka, akan hidup. Gak ada pikiran mereka bahwa Yesus akan hidup. Walaupun Yesus berkali-kali menyatakannya bahwa pada hari yang ketiga akan ada kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua menjadi lupa ketika orang sudah tidak lagi memiliki harapan. Lupa apa yang menjadi pengajaran Yesus. Duka cita yang mendalam, itulah yang kemudian menyelimuti mereka, itu lebih dominan menyelimuti mereka dibanding dengan pernyataan Yesus yang pernah dikatakan. Coba saja kalau mereka punya harapan, mereka pasti ingat, oh ya dulu dia pernah berbicara seperti itu. Apa ya yang terjadi? Tapi karena mereka sudah tidak punya lagi harapan, karena duka citanya yang mendalam itu menyelimuti mereka lebih dominan, maka sudahlah, Yesus sudah mati. Gak ada harapan lagi untuk bersama-sama dengan dia, maka aku ingin memberikan, atau kami ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus walaupun sudah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka sampai dikubur, Yesus jelas dalam bacaan kita mengatakan mereka tidak menemukan apa yang ingin diberi rempah-rempah. Tidak menemukan mayat Yesus. Itu pun belum menyadarkan mereka. Karena yaitu tadi, duka cita yang mendalam dan itu menyelimuti mereka lebih dominan dan tidak ada lagi harapan Yesus hidup, ya sudah. Itu sebabnya mereka termangu-mangu. Bahkan ketika ada suara bertanya kepada mereka, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengapa mereka tidak berpikir, jangan-jangan itu guruku? Walaupun mungkin memang bukan suara gurunya. Tetapi ketakutan itulah yang kemudian muncul. Termangu-mangu, ketakutan itu muncul karena mereka tidak berpikir sesuatu yang positif. Baru setelah mereka diingatkan tentang pernyataan Yesus sebelum Yesus disalib, dalam bacaan kita juga dikatakan kepada kita semuanya, tadi di dalam ayat yang ke-7, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu teringatlah mereka, baru sadar dan kemudian mereka walaupun dalam ketakutan, mereka kemudian disadarkan akan apa yang disampaikan oleh suara tadi dan perempuan-perempuan ini percaya. Ada harapan.
Itu sebabnya ketika mereka memiliki harapan, mereka tidak tinggal di makam itu, di kubur itu. Mereka kemudian pergi cepat-cepat ingin memberitahukan kepada banyak orang, kepada para murid, bahkan kepada rasul-rasul, bahwa Yesus yang disalib itu sudah enggak ada di kubur dan sudah bangkit, sudah hidup. Kalau sudah hidup berarti Yesus memberikan harapan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah mempercayai apa yang disampaikan perempuan-perempuan itu. Apalagi dalam konteks pada waktu itu, perempuan tidak boleh menjadi saksi dan kesaksiannya tidak diperhitungkan. Jadi ketika perempuan-perempuan itu berbicara bahwa Yesus sudah bangkit, mereka kan mengingat apa yang diajarkan Yesus dan mereka melihat di kubur tidak ada, lalu mereka menyaksikan atau menyatakan kesaksian mereka, tidak dipercaya. Ya memang tidak mudah karena konteks waktu itu seperti itu. Perempuan kesaksiannya itu tidak diperhitungkan. Namun demikian, satu hal yang perlu kita lihat, walaupun tidak diperhitungkan, tetapi mereka tetap menyampaikan itu bahkan kepada rasul-rasul. Bukan hanya kepada ke-11 murid dan saudaranya, tetapi juga dalam ayat 10 kepada rasul-rasul. Jadi nggak berpikir orang mau percaya atau tidak, tetapi kami harus menyampaikan berita itu. Murid Yesus yang dekat dengan Yesus pun ternyata juga bukan murid yang kemudian bisa menerima informasi, berita dari perempuan-perempuan itu. Tidak percaya dia. Itu sebabnya dia bangun kemudian lalu cepat-cepat pergi ke kubur untuk ngecek benar tidak. Itu kan menunjukkan kepada kita bahwa Petrus pun yang sudah mendengar pernyataan Yesus bukan hanya sekali, ternyata juga tidak percaya. Bahkan ketika setelah sampai di kubur Yesus, kemudian dia melihat apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan tadi, Petrus masih bertanya dalam hatinya, apa ya yang kiranya telah terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita diingatkan bahwa dalam kondisi duka cita atau permasalahan-permasalahan yang kita alami, sebagaimana perempuan-perempuan tadi, tetap ada harapan. Harapan untuk hidup dan melanjutkan hidup. Perempuan-perempuan tadi kemudian melanjutkan hidup, bahkan berkarya. Demikian juga dalam hidup ini. Kebangkitan Kristus bukan hanya kita peringati, tetapi kita hayati betul-betul, sehingga manakala kita harus mengalami kondisi yang sangat berat, sangat sulit, kita tidak putus asa, tetapi tetap sedikit pun tetap punya harapan. Walaupun kecil harapan itu, tetapi ketika kita masih punya harapan, kita akan bisa melihat bagaimana kita merasakan, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus berjuang, ya. Dan ketika kita memiliki harapan dalam perjuangan kita, pasti ada sesuatu yang akan kita temui sebagaimana perempuan-perempuan tadi. Mari kebangkitan Kristus yang memberikan harapan itu kita ceritakan. Artinya apa? Kalau ada orang-orang yang mengalami putus asa, luka hati, kita memberikan dukungan supaya mereka juga punya harapan. Mengapa? Harapan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk setiap orang.
Dan kita juga dipakai untuk menyatakan, memberitakan, menceritakan itu dengan cara memberikan harapan, dukungan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya, bukan sebaliknya. Mari kita peringati kebangkitan Kristus itu melalui hidup dan kehidupan kita secara konkret. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur boleh memperingati hari kebangkitan Kristus pada hari ini dan memberikan semangat untuk kami melanjutkan hidup kami, dan semangat itu pun harapan yang boleh kami hayati melalui kebangkitan-Mu, boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Berkati dan tolonglah kami dalam kami mewujud nyatakan. Hari ini kami bersama-sama bersukacita untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, yang nyata dalam hidup ini. Meski demikian kami juga bergumul dengan berbagai macam permasalahan yang harus kami hadapi di tengah kehidupan ekonomi dalam setiap keluarga jemaat-Mu Philadelphia. Berkenan Tuhan terus menopang dan memberkati supaya melalui apa yang harus kami kerjakan itu dapat menjadi berkat bagi kami apapun itu bentuknya, sehingga kami merasakan bahwa setiap orang yang terus dekat dengan Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Kami meyakini hal itu ya Tuhan, karena Tuhan menjadi sumber dari hidup kami. Hari ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan dan pergumulan mereka di tengah studinya, pekerjaannya, dan juga segala hal yang harus mereka lakukan. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong mereka menjadi anak-anak yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa
bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan sakit penyakit, baik yang sudah lama dan yang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami bawa nama-nama saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Ibu Sriwiyanti dalam proses pemulihan, Ibu Anom, Ibu Widi. Tuhan memberkati mereka semuanya, kiranya harapan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan dalam sukacita. Pergumulan terkait dengan hal-hal yang lain di setiap keluarga kami masing-masing. Kami pun mohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kami sepenuhnya menyerahkan akan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah sukacita Paskah pada hari ini terwujud dalam kehidupan selanjutnya. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah bersama-sama kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah buatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Syukur dalam Kristus
Kembali kami datang kepadamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Tuhan, tidak pernah terlambat Engkau memberkati kami, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kami. Saat ini kami datang dengan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau berkati, Engkau sucikan dari tangan-tangan kami yang terselip dosa ketika kami persembahkannya, dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, tetap kita memiliki pengharapan karena kebangkitan Kristus itu memberikan harapan bagi setiap umat manusia. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan penuh pengharapan. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 187 bait 1 dan 2. Yesus bangkit, nyanyilah. Haleluya. Sungguh mulia harinya. Haleluya. Yang disalib Golgota. Menebus manusia. Haleluya. Naikkan puji dan syukur. Haleluya. Bagi Kristus Raja-Mu. Haleluya. Yang ditanggung olehnya. Yang berdosa selamatlah. Haleluya. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita dan semangat berpengharapan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah